sebagai kawasan yang menyimpan kekayaan alam sangat besar dan dapat menjadi sumber penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Perhatian kemudian tertuju pada wilayah pegunungan di Mimika. Pegunungan Edsberg ditemukan cadangan mineral dalam jumlah yang sangat besar. Perusahaan asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan kemudian melihat Papua sebagai lokasi strategis untuk pertambangan tembaga dan emas skala dunia. Dan di tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya dengan Freeport. Kontrak ini sangat penting dalam sejarah ekonomi politik Indonesia karena dalam kontrak ini, Freeport menjadi perusahaan asing besar pertama yang masuk pada era Orde Otoritarian Soeharto. Banyak peneliti melihat kesepakatan ini sebagai simbol bagaimana Indonesia mulai bergerak menuju model pembangunan yang bertumpu pada investasi internasional dan eksploitasi sumber daya alam. Namun bagi masyarakat adat di sekitar wilayah tambang, perubahan yang datang jauh lebih rumit. Suku Amungme yang hidup di kawasan pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pesisir memiliki hubungan sosial serta spiritual yang sangat kuat dengan tanah mereka. Gunung, sungai, dan lembah dipandang sebagai bagian dari kehidupan kolektif yang diwariskan turun-menurun. Ketika aktivitas pertambangan mulai meluas, perubahan besar perlahan mulai terasa di kehidupan masyarakat adat sekitar tambang. Jalan-jalan industri dibuka menembus pegunungan. Kawasan operasi tambang terus diperluas dan ribuan pendatang dari luar Papua mulai berdatangan untuk bekerja di sektor pertambangan maupun proyek-proyek pendukungnya. Perlahan, landscape Papua berubah semakin industrial. Bersama dengan itu juga ruang hidup masyarakat adat pun ikut bergeser. Wilayah yang selama turun-menurun menjadi tempat berburu, mengambil hasil hutan, dan menjalankan kehidupan adat mulai semakin sulit diakses. Antropolog Dennis Leitz di bukunya yaitu The Politics of Power, Freeport in Suharto's Indonesia menjelaskan bahwa banyak masyarakat adat Papua mulai merasakan kehilangan tanah, perubahan lingkungan yang drastis, dan menyempitnya wilayah tradisional yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan mereka sehari-hari. Di saat yang sama, aktivitas pertambangan di Papua terus berkembang dalam skala yang semakin besar. Freeport memperluas operasinya dan perlahan tumbuh menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan perusahaan ini dianggap sangat penting karena menghasilkan devisa dalam jumlah besar dan menempatkan Papua sebagai salah satu pusat kekayaan mineral nasional. Namun pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan industri tambang ternyata tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kesenjangan sosial mulai terlihat sangat tajam. Di satu sisi, berdiri fasilitas industri modern dengan teknologi tinggi dan investasi miliaran dolar. Di sisi lain, banyak kampung di sekitar wilayah operasi tambang masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Dan ketika ketimpangan itu bertemu dengan konflik politik yang sudah lebih dulu ada, situasi Papua menjadi semakin kompleks. Keamanan industri tambang juga menjadi perhatian besar pemerintah Orde Otoritarian Soeharto. Wilayah-wilayah sekitar tambang dijaga ketat aparat keamanan. Kehadiran militer semakin kuat terutama karena Papua dipandang sebagai kawasan strategis sekaligus rawan konflik bersenjata. Dalam berbagai laporan investigasi, termasuk yang dibuat oleh Human Rights Watch, muncul